Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rais dari kelompok 7 ingin mempresentasikan kajian ilmu kalam di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN dalam mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Langsung dalam pembahasan, menyongsong perguliran paradigma keilmuan keislaman pada era milenium ketiga. Dalam Islam Studies atau dirasat Islamiyah, kajian ilmu kalam termasuk kajian pokok dan sentral. Ia masuk rumpun ilmu usuluddin atau ilmu pokok dasar ilmu agama. Begitu sentralnya kedudukan ilmu kalam dalam dirasat Islamiyah sehingga ia mewarnai, mengarahkan, bahkan sampai batas-batas tertentu, mendominasi arah, corak, dan muatan materi metodologi kajian keislaman yang lain seperti fikih, al-ahwal asyasiyah, perbandingan mazhab, jinayah siyasa, usul fiqh, falsafah, ulumul tafsir, ulumul hadis, teori dan praktik dakwah dan pendidikan Islam, bahkan sampai merembet ke persoalan-persoalan yang terkait dengan pemikiran ekonomi dan politik Islam. Diawali dengan pertanyaan epistemologis dengan mencamkan dan mempertimbangkan temuan Fazlul Rahman dan Muhammad Abid Al-Jabari. Beberapa pertanyaan pendahuluan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebelum penulis mengeksplorasi lebih lanjut tema tulisan ini. Jika kita mengunci rapat atau menutup pintu ijtihad dan memustahilkan perlunya telaah ulang terhadap rumusan-rumusan argumen ilmu kalam klasik, maka sama halnya kita mensakralkan suatu produk rumusan pemikiran yang sesungguhnya profan dan tidak perlu disakralkan. Kemudian struktur fundamental pola pikir akidah, doktrin atau dogma. Pola pikir pemikiran kalam yang bersifat deduktif adalah mirip-mirip pola pikir deduktif Plato. Plato pernah berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui oleh manusia adalah berasal dari ide, yaitu ide-ide yang tertanam dalam dan melekat pada diri manusia secara kodati. Menurut Plato, tidaklah diketahui lewat pengalaman historis, empiris, induktif, tetapi diperoleh dari ide bawaan yang dibawa oleh manusia sejak sebelum lahir. Manusia tinggal mengingat kembali atau resolution tentang ide-ide bawaan yang telah melekat begitu rupa dalam keberadaannya. Dari tiga corak pola logika berpikir tersebut, pemikiran kalam ternyata lebih dekat pola pikir deduktif. Hanya saja ada perbedaan tajam antara keduanya. Seperti diketahui, dalam hal hubungan antara makna dengan lafal atau bentuk teks, terdapat tiga aliran, yakni aliran monisme, aliran dualisme, dan aliran pluralisme. Kemudian selanjutnya, nas-nas keagamaan itu terbatas, sedang peristiwa alam, budaya, dan sosial tidaklah terbatas. Salah satu konsekuensi dari pola dan tata pikir deduktif, tekstualistik, skriptualistik adalah kurang tajamnya seseorang atau kelompok dalam melihat dan mencermati fenomena alam, budaya, dan sosial kemasyarakatan yang selalu berubah dan berkembang sedemikian dahsyatnya dan implikasinya dalam kajian-kajian keagamaan dan ketuhanan serta format pengalaman beragama di era global sekarang ini. Orang lupa bahwa konsep dosa besar dalam pemikiran kalam sesungguhnya adalah bermula dari peristiwa historis politik, yaitu konflik antara Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lebih-lebih masalah al-jabr dan al-ikhtiyar. Masalah ini adalah masalah politik murni penguasa. Dalam hal ini Muawiyah sangat berkepentingan dengan konsep ini untuk meredam suara rakyat yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan politiknya.
Kemudian menghindari eksklusivisme disiplin keilmuan. Ketika manusia muslim menatap masa depan peradabannya dengan cara mempertahankan teks-teks nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis yang selama ini hanya biasa dipahami secara deduktif, normatif dengan realitas kehidupan yang aktual, yang terus-menerus berubah dan berkembang dan hanya dapat dipahami secara induktif, historis dengan dibarengi sikap kritis abduktif, maka sesungguhnya mereka telah mengaktualkan metodologi keilmuan filsafat. Dalam persoalan-persoalan ini, kalam dan akidah Islamiyah, langkah-langkah sedemikian itulah yang sedang dilakukan oleh generasi pemikir muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arqan, Hasan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zaid, Farid Esaik, Abdullah Ahmed An-Naim, Muhammad Syahrur, dan Muhammad Abid Al-Jabiri. Kemudian yang selanjutnya ialah ikhtitam. Jika yang dimaksud filsafat seperti yang diungkapkan Fazlur Rahman dalam awal tulisan ini adalah isme atau aliran filsafat yang biasa dikenal selama ini, maka aktualisasi filsafat dalam pengajaran dan pengkajian kalam sangatlah tidak mungkin. Ideologi besar dunia justru menjadi lawan dari ideologi Islam. Hubungan antara keduanya adalah ibarat minyak dan air. Dalam tulisan ini, apa yang disebut-sebut sebagai filsafat adalah metodologi berpikir. Berpikir kritis, analitis, dan sistematis. Ia lebih mencerminkan proses berpikir dan bukan sekedar produk berpikir. Demikianlah presentasi atau pembahasan saja saya yang dijelaskan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.